اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat kepada kita seberataan, sehingga di hari Ahad ini kembali berkumpul di majlis kita ini melanjutkan kegiatan ta'lim dan kegiatan zikir membaca Ratibul Atas, yang mana harapan kita, cita-cita kita, mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ulun meminta maaf beberapa pekan sebelumnya, beberapa ahad sebelumnya terpaksa majlis kita di Duhat diliburkan karena kesibukan ulun di luar daerah. Tapi alhamdulillah ahad kali ini dianugerahkan kesehatan, keafiatan, sehingga bertemu muka lagi lawan buhan pian seberataan. Melanjutkan kitab Lubabul Hadis. Pertemuan terakhir kita tuntung membaca bab yang ke-19. Pertemuan terakhir kita tuntung membaca bab yang berkaitan tentang keutamaan doa. Hari ini kita masuk pada bab yang hanyar fi fadilatil istighfar. Bab keutamaan beristighfar. Hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Yang artinya Rasulullah bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat dari dosa-dosa adalah istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, ajar Nabi.
Dan obat dari dosa-dosa adalah beristighfar. Hadits kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatud dunubi al-istighfar. Segala sesuatu itu ada hiasannya. Segala sesuatu itu ada hiasannya, dan hiasan dari dosa-dosa adalah istighfar. Hilyatun artinya hiasan. Hadis pertama dan hadis kedua ini mirip, maknanya mirip. Ujar Nabi, tiap penyakit ada obatnya. Tiap apa yang Allah takdirkan sebagai penyakit sebenarnya ada obatnya. Penyakit apapun ada pasti obatnya, sesuai keterangan Nabi ini. Walau terkadang ada beberapa penyakit belum ditemukan oleh manusia obatnya, tapi konsepnya kalau ada penyakit ada obat. Itu Nabi mengucapkan. Hanya saja terkadang beberapa penyakit belum ditemukan. Bukan kedada, tapi belum ditemukan, belum tatamu penelitiannya, padahal ada. Dan obat bagi dosa, dosa itu diibaratkan artinya kayak penyakit oleh Nabi. Dosa itu diumpamakan bagai penyakit. Obat dari dosa-dosa artinya dosa itu penyakit bagi manusia. Dan kita tahu penyakit itu kalau ada di awak, segala apapun koler kita gawi. Awak garing doh, disuruh makan kada beliur. Awak garing, panas dingin, corona nah. Dibawai baramian koler, hendak barabahaja. Begitu pula keberadaan dosa di awak. Kalau awak nih hibak dosa, kada diobati dosa-dosa tadi, hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan inya pangulir menggawi. Kita nih betuyuk dah dosa, kada pernah minta ampun, kada pernah beristighfar, jarang beristighfar, artinya dosanya kada diobati. Jangan heran untuk hal-hal kebaikan koler. Jangan heran juga kehidupan sarasa sempit, kehidupan sarasa bangali, pencarian bangali, ini itu sulit karena pian memelihara dosa dilihatakan kada diobati. Dawa'udz dzunub al-istighfar. Obat gesan dosa-dosa, banyak-banyaklah istighfar, ujar Nabi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. 100 sehari. Kada banyak, kada ngalih, itulah. Ambil tasbih, tasbih jumlahnya 99. Coba pian baca istighfar tadi 100 kali, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau usah ditambah astaghfirullahaladzim sampai tikas astaghfirullah, sudah istighfar itu. Hendak diringkas lagi.
Astaghfirullah, 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 sambil hati memaknai apa yang diucap ilat. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun pada Allah, ulun minta ampun pada Allah, ulun minta ampun pada Allah, sambil memaknai apa yang diucap ilat. Astaghfirullah, astaghfirullah, 100 jasa hari barasih pian dari dosa. Hadis kedua, likulli syai'in hilyatun wa hilyatul dzunub al-istighfar. Segala sesuatu itu ada hiasannya, dan hiasan bagi dosa-dosa adalah istighfar. Ibarat awak kita nih ada semacam hal yang kada bagus dipandang di awak nah. Untuk menutupi hal yang kada bagus tadi harus dihiasi, harus diberi hiasan. Hiasan dari dosa-dosa adalah beristighfar, ujar Nabi. Rumah tuh ampun piat, kayunya kayu jabuk, beluang bekas anai-anai, kada nyaman dilihat lah, kada nyaman ditiring. Supaya nampak bagus dilihat orang di pinggir jalan, diapai? Cat bahasa, setidaknya kayak puga pulang. Sama babinian nang hirang-hirang nih, bepupur terhiasi inya. Lakian ada nang bepupur lah. Itu percontohan aja. Dan jangan malu pian berkulit hitam. Terkadang boleh kulit hitam, hati yang putih. Berapa banyak orang putih glowing muha, hati rigat ke majelis koler, bagus pian hirang tapi hati bersih. Tapi bagus lagi muha putih, hati putih pula. Likulli syai'in hilyatun, segala sesuatu ada hiasannya. Yang mana fungsi hiasan? Agar kada kelihatan keburukan. Dan hiasan bagi dosa-dosa adalah istighfar. Hadis ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farran minaz zahfi. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, beristighfar maksudnya, niscaya Allah akan mengampuninya. Niscaya Allah akan mengampuninya walaupun dosanya, tulis, walaupun dosanya adalah melarikan diri dari barisan perang. Jamaah kena yang kada bisi kitabnya bisa fotokopi. Jadi tiap hadir majlis ada nang diikuti, tahu apa nang dibaca. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya walaupun dosanya adalah lari dari barisan perang. Perhatikan, seseorang yang beristighfar, bujur-bujur meminta ampunan pada Allah, bujur-bujur berserah, mengakui akan dosanya dan minta ampun,
beristighfarlah inya lawan Allah Ta'ala, Allah akan ampuni dosa orang tersebut, walau dosanya adalah bukah dari barisan perang. Maksudnya apa? Bukah dari barisan perang. Pertama-tama pian harus tahu, termasuk dosa besar, kabair. Termasuk dosa besar itu larinya seseorang dari barisan perang. Maksudnya Beb, kayak ini maksudnya. Ketika kita sudah berbaris pasukan orang Islam, umat Islam berbaris sudah siap perang di medan perang sudah. Musuh pun sudah berbaris melihat kita saling bertatap muka, saling bercecelengan sudah. Tapi belum start lagi perangnya. Komando sedikit, serbu, terjadi perang. Detik-detik sebelum mulai perang tuh sama-sama bersusun, berhadap-hadapan, bercangang-cangangan, sudah rapi barisan. Ada seikung bukah. Orang Islam nih sudah pasang kuda-kuda kita nih, berhadapan sudah 10-20 detik lagi terjadi perang. Orang kafir menatap kita, kita menatap inya. Orang kafir harbi lah yang memang memerangi kita, membunuh, membantai kita. Sudah parak perang, ada nang buka, takutan dia. Orang kita nih, ada orang duhat, ada orang duhat gana-gana tangan, ancak natak halaban. Ada nang buka, musuh melihat, nah buka aja musuh. Buka nah timbainya, pedangnya timbainya, panahnya timbai, kata-kutanan buka mencincing, takutan mati. Lagi bersusun barisan perang nih. Ini dosa besar orang itu. Gana dosanya. Kenapa jadi gana dosa? Yang pertama, menjatuhkan marwah orang Islam. Panakut, pengencot, jangan tulak dari awal. Ini sudah bertatap-tatapan, berceleng-celengan, sudah masang kuda-kuda kita. Orang kafir sudah melihat kita, buka kelihatan. Orang kafir ada nang buka. Belum terjadi perang. Menjatuhkan marwah umat Islam. Sudah di medan perang hanya buka, jaka dari awal kepada garing. Buka, jatuh marwah orang Islam pertama. Jatuh di mata orang kafir kita. Takutan orang kafir. Parai. Dihapaknya kita oleh orang kafir. Bapak lalu tatak gitu. Kan gitu rancak bubuhanan itu. Tatak rambutnya. Dihapaki orang Islam. Itu dapat sebuting cercaan, celaan kita, dibuli oleh orang kafir ketika ada membuka. Yang kedua, mempengaruhi kejiwaan sesama kawanan umat Islam yang lain. Terpengaruh yang lain. Nah tadi sudah siap semangat, seikung buka. Nah, kayak apa nih? Aduh, buka juga aku nih. Gugur semangat. Makanya dosa besar al-firar minaz-zahfi itu. Coba pian tuh berlima, PS berlima, anak STM bakalahi tawuran. Kada dabang kita. Anggap berlima lawan berlima nih. Waktu tulak start mulai warung, ayo kita boleh. Ikam kena berdulu lah. Sip, Jessica. Aku tukang sepak, ikam tempeleng. Aku tukang ikuti, sudah perjanjian berlima nih. Sudah terjun ke medan perang. Musuh pinagana genggam tangan. Buka seikong, yang 4 tersisa ni goyah. Pak bukanya aja. Kawan buka nah. Ba-4 kita nih. Musuh berlima. Terpengaruh kada kejiwaannya? Terpengaruh. Nang pernah kejadian gitu paham dah pengalamannya.
Begitu pula orang nang lari al-far minazahfi, orang nang lari ketika peperangan itu muqtahim, sudah berhadap-hadapan, bukahnya berdua bertiga, dosanya si ganalan nang bertiga bukah ini. Sudah rapi barisan orang Islam nya bukah, dibuli, dicaci, disambati, kita pangecot orang Islam, mana imannya lawan akhirat. Takutan mati, apa lalu jarang kabir. Apalagi wah ini amun membuli itu sampai ke medsos. Kada habis dimuntung wah ini olah status nah malah Instagram story-nya bon kafir. Buka jua musuhnya. Sopan orang Islam. Sudah sopan, kakawanan satu saf, satu baris, terpengaruh kejiwaannya juga. Nang tadi bulat tekad melihat kawan buka gentar juga ini. Dosa nih tuh. Ini dosa ganal itu. Sudah peperangan rapi hendak berapa detik lagi terjadi peperangan buka, dosanya ganal benar gitu. Tapi jar Nabi hadis ketiga, man istaghfara, barang siapa minta ampun kepada Allah bujur-bujur, beristighfar, Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosa orang tersebut lari dari barisan perang. Walau tetap Allah ampuni, asal bujur-bujur. Yang mana jar ulun lari dari barisan perang tu dosanya singganalan, tetap Allah ampuni kalau bujur-bujur kita minta ampun. Ini memberi harapan bagi kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pian berputus asa merasa diri rigat. Bah, bipai ulun ni rigat ulun ni. Pian tahu pucirin lah. Padahal lebih rigat dari pucirin je. Wah, yo. Bah, ulun ni pendosa bipai. Pian sebut aja jenis macam-macaman minuman pernah ulun taguk. Obat-obatan kayak apa aja, obat nyamuk gen ulun racik. Ada mungkin lagi ulun diampuni dosa oleh Allah Ta'ala aja. Ikam putus asa berdahulu. Justru ketika ikam putus asa dari rahmat